akan mewawancarai beberapa perusahaan gitu ya, khususnya perusahaan konveksi dan kain gitu loh. Iya. Jadi kami terinspirasi untuk mewawancarai mereka bagaimana pengelolaan dan manajemennya bisa sampai berhasil gitu. Karena omset yang mereka hasilkan itu benar-benar gede dan wah gitu. Kadang makanya dengan itu kami akan mewawancarai perusahaan itu bagaimana cara pengelolaan manajemennya, waktunya, sama beberapa karyawannya gitu. Iya, benar sekali. Ikutin kita terus ya. Iya. Jadi pada tanggal 2 Januari tahun 2023, saya Amalia bersama teman saya melakukan wawancara kepada pengusaha konveksi yang berhasil sukses. Ia memproduksi pakaian anak, mukena, dan beberapa pakaian yang sedang viral di media sosial. Contohnya seperti baju anak yang ditambah dengan pernak-pernik lampu menyala dengan desain beberapa kartun. Pada awalnya kami berdua akan mewawancarai langsung kepada yang punya usahanya langsung. Akan tetapi karena lain satu hal, yang punya usahanya sedang ada kegiatan di luar, yaitu membeli beberapa bahan untuk diproduksi. Akhirnya kita berdua mewawancarai kepada anaknya. Beliau merupakan seorang anak usaha yang dipertanggungjawabkan sebagai pengelola usaha tersebut, atau bisa dibilang dengan tangan kanan pengusaha tersebut. Bisa disebut juga sebagai tim manajernya. Berikut ini merupakan spill video di mana pada saat saya meminta izin kepada seorang anak pengusaha untuk dimintai wawancara. Selamat siang, boleh minta waktunya gitu buat wawancara. Jadi kami dari kampus Politeknik Bandung gitu ingin mewawancarai seorang perusahaan gitu. Salah satunya ini pengelola perusahaan ini ya. Ya mungkin kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh? Halo semua, perkenalkan nama saya Amalia dari Prodi Administrasi Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan teman saya. Berikut ini merupakan cuplikan dari hasil wawancara kami berdua, di mana dalam sesi wawancara ini kami menanyakan tentang beberapa hal. Yang pertama tentang jenis usaha atau bisnis apa yang sedang dijalankan saat ini, kenapa memilih menjadi seorang pengusaha yang memiliki beberapa karyawan dan bisa dibilang cukup banyak karyawan, dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melakukan pengelolaan manajemennya, baik dalam manajemen SDM, keuangan, dan ide yang harus dipikirkan agar tetap berkembang dan lebih maju. Terus kami di sini menanyakan tentang terinspirasi dari manakah awalnya menjadi seorang pengusaha, sejak kapan membuka usaha bisnis yang sedang dijalankan, tantangan atau permasalahan apa saja yang harus dihadapi dalam menjalankan suatu usaha yang sedang dijalankan, baik menyangkut persaingan, karyawan, atau ada hal lainnya, serta bagaimana cara menyelesaikannya. Kami juga menanyakan tentang siapa saja orang yang berkontribusi dalam membangun usaha yang sedang dijalankan, berapa jumlah karyawan yang sedang aktif bergabung dalam membangun dan mengembangkan usaha ini, dan bagaimana caranya memotivasi beberapa karyawan dan metode apa yang dilakukan dalam berkomunikasi dengan para pekerja lainnya. Terus kami juga menanyakan tentang di mana lokasi pemasaran produk usaha yang dijalankan ini, atau media apa yang dapat dilakukan untuk memasarkan produk ini. Terus kami juga menanyakan berapa omset yang didapat dalam menjalankan usaha, dan yang terakhir kami menanyakan tentang hal apa yang menjadi prioritas dalam menjalankan usaha ini.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis usaha apa yang dijalankan, kenapa memilih menjadi seorang pengusaha, dan terinspirasi dari mana, sejak kapan membuka atau memulai usaha ini, serta tantangan atau permasalahan apa saja yang dihadapi pengusaha tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasannya perusahaan ini merupakan perusahaan konveksi yang memproduksi pakaian anak dan mukena. Dalam penjelasan pengelola usaha ini menyebutkan bahwa alasan menjadi seorang pengusaha yaitu karena melihat dari grafik ekonomi dan mangsa pasar yang begitu luas. Beliau juga menyebutkan bahwa beliau terinspirasi menjadi seorang pengusaha pada saat ayahnya bekerja di suatu perusahaan kain. Sejak lama ya beliau mendapatkan ilmu pada saat ia bekerja tentang bagaimana caranya mengelola kain. Selain itu juga beliau menuturkan bahwa memulai usaha ini juga awalnya terinspirasi dari media sosial, di mana beliau menonton konten tentang bisnis pakaian sehingga beliau terinspirasi untuk melakukan pekerjaan atau membuat perusahaan sendiri. Terus beliau juga menyebutkan bahwasannya beliau menyukai hal itu dan beliau menekuninya hingga bisa sukses saat ini. Usaha ini dibangun pada awalnya tahun 2012. Beliau melakukan usaha itu dari nol, dari pemasaran secara face to face atau mendatangkan beberapa pasar seperti hari Minggu di Unpad Jatinangor. Beliau melakukan dagang di situ yang diproduksi sendiri. Terus mulai rame di media sosial secara online di beberapa aplikasi seperti Lazada, Shopee, dan TikTok serta Tokopedia sekitar 3-4 tahunan yang lalu. Dalam usaha udah biasa yang namanya jatuh bangun. Dengan itu saya menanyakan kepada pengelola usaha ini mengenai tantangan atau permasalahan apa saja yang ia hadapi serta bagaimana solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut. Beliau memaparkan hal tersebut. Yang pertama, hal apa yang menjadi tantangan atau permasalahan dalam menjalankan bisnis ini, yaitu pernah terjadinya penurunan pelanggan atau penurunan omset. Bagi beliau itu adalah hal yang wajar. Hal itu merupakan sebuah proses yang harus dihadapi dan diselesaikan. Salah satunya pada saat COVID-19 melanda, pelanggan mulai menurun. Beliau menjelaskan bahwasannya jika mengalami hal tersebut, beliau melakukan inovasi, riset mengenai produknya, meningkatkan kualitas produknya, menjangkau harga agar laku di pasaran, dan menarik perhatian para pelanggan. Terus yang kedua mengenai persaingan. Beliau ini merupakan perusahaan yang sudah lihai atau sudah handal gitu ya. Beliau menuturkan bahwasannya hadapi saja dengan tenang dan santai agar kita bisa memikirkan dan memiliki inovasi yang lebih baik dari pesaing. Jangan jadikan pesaing ini sebagai suatu hal yang menakutkan. Terus yang ketiga mengenai SDM. Kadangkala manusia sifatnya tidak selalu sama. Ada saja hal yang membuat permasalahan. Salah satunya ada beberapa ocehan tetangga. Mungkin saja itu merupakan suatu cobaan dalam menjalankan usaha ini. Mungkin jika untuk karyawan ada beberapa problem mengenai tentang gaji, terus beliau memecahkannya dengan memberikan yang terbaik bagi karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Rahmasari, mengenai usaha ini. Hai teman-teman, saya Putri Rahmasari, saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kemarin. Nah, dari wawancara kemarin itu,
Beliau itu menjelaskan bahwasannya orang yang berkontribusi dalam menjalankan usaha ini yaitu yang pertama adalah ayah dan ibunya. Nah, beliau merupakan orang pertama dalam menjalankan usaha ini dan diturunkan atau diajarkan kepada saya yang menjadi pengelola usaha ini. Karena sebelum membuka usaha ini tuh ayah beliau itu pernah bekerja di pabrik gitu, pabrik pakaian. Jadi setelah keluar atau resign dari pabrik tersebut, nah ayah beliau itu membuka usaha sendiri. Nah, usahanya tersebut sukseslah dan dilanjutkan sama beliau gitu. Nah, selain itu keluarga beliau juga yang lainnya juga ikut menjadi orang yang berkontribusi dalam mengembangkan usaha ini. Dan tentunya orang yang berkontribusi selanjutnya yaitu karyawan beliau. Karyawan merupakan peranan penting dalam mengembangkan usaha ini. Nah, jika tidak ada mereka, mungkin saja usaha ini tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi ketika pesanannya membludak, tentunya jika dilakukan sendiri akan mengalami keteteran atau repot lah ya pastinya. Dengan begitu, karyawan ini menjadi seseorang yang ikut berkontribusi dalam melakukan dan menjalankan usaha ini. Memang peran karyawan itu dalam dunia usaha itu memang sangat-sangat penting. Agar apa? Supaya memudahkan kita dalam mengecek pemesanan, barang masuk, penjualan gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jumlah karyawan yang berkontribusi dalam usaha ini, yaitu sekitar ada 60 orang. Beliau berkata sekitar 60 orang, beliau merekrut sekitar 60 orang karyawan dalam menjalankan bisnis ini. Lalu juga dalam menjalankan usaha ini tentunya harus ada hal atau motivasi yang mendorong untuk lebih baik lagi. Nah, beliau menyebutkan motivasi beliau salah satu motivasi beliau untuk tetap bertahan menjalankan bisnis ini yaitu beliau itu bekerja keras dan beliau juga ingin membantu orang tuanya tetap menjalankan bisnis orang tuanya dan mengembangkan bisnis orang tuanya menjadi lebih sukses lagi. Nah, caranya itu dengan apa? Caranya dengan mengeluarkanlah ide-ide kreatif, terus juga menghasilkan produk-produk yang terbaik, terus menghasilkan produk-produk yang baru gitu. Dan banyak lagi yang beliau sebutkan. Nah, selain itu juga beliau memaparkan bahwasannya dalam menjalankan usaha ini tuh memerlukan komunikasi dalam melakukan kegiatan produksi yaitu komunikasi itu memang paling penting ya dalam membuka usaha, karena kan kalau pelanggan itu banyak yang melihat cara kita berkomunikasi itu bagaimana menghadapi pelanggan. Nah, dalam dunia manajemen komunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi non verbal. Nah, yang pertama itu komunikasi verbal. Nah, biasanya itu menjelaskan bahwa metode komunikasi ini digunakan pada saat menyampaikan ide atau pendapat kepada para karyawannya. Lalu yang kedua ada komunikasi non verbal. Nah, biasanya itu dilakukan pada saat melakukan produksi dan sedang sibuk dilakukan dengan cara mengungkapkannya itu menggunakan bahasa tubuh. Nah, misalnya meminta tolong sesuatu atau juga ada kesalahan tinggal menunjukkan dengan salah satu anggota tubuh gitu. Nah, lalu juga selanjutnya yaitu mengenai pemasaran produk. Dalam wawancara kemarin, beliau menyebutkan bahwasanya pemasaran produk ini dilakukan secara online. Nah, online 90% online sih dan 10%-nya itu palingan offline gitu. Nah, dilakukan secara online itu melalui beberapa aplikasi e-commerce seperti contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada, terus juga sekarang ini yang lagi baru-baru TikTok gitu ya. Nah, adapun jika ada beberapa langganan yang ingin membeli atau memesan
produk atau barang secara offline. Nah, kadang tuh kan pelanggan ada yang nggak ingin membeli barangnya tuh melalui online, ada yang ingin mendatangi langsung ke tokonya, itu juga bisa. Nah, beliau menyediakan tempat offline juga, jadi bisa. Nah, selanjutnya ada untuk omset yang dihasilkan beliau. Nah, kemarin itu beliau cerita kalau omset yang dihasilkan dalam 1 bulan itu sampai 1,2 M. Wow, itu dalam 1 bulan aja loh. Dan nah, yang lebih parah lagi itu masih dalam satu aplikasi aja, satu aplikasi Lazada aja bisa menghasilkan omset 1 bulan itu 1,2 M guys. Wow banget gak sih? Nah memang sih itu pendapatan masih kotor, jadi belum bersih 1,2 M itu, tapi kan wow banget gak sih 1,2 M loh. Nah, hebat kan? Nah, selanjutnya hal yang menjadi prioritas dalam usaha ini, beliau itu memprioritaskan pelanggan. Prioritas utama itu adalah pelanggan menurut beliau. Nah, termasuk kualitas yang diproduksi untuk memuaskan para pelanggan. Nah, kan memang karena prioritas beliau itu pelanggan, jadi mereka itu memproduksi barang-barangnya itu dengan kualitas yang terbaik dong pastinya. Nah, lalu juga mengapa beliau memprioritaskan pelanggan jadi nomor 1? Karena kalau tanpa pelanggan ya pastinya bisnis mereka nggak bakalan maju, nggak bakalan jalan, nggak akan menghasilkan omset yang segede itu dong. Jadi ya memang harus sih dalam melakukan usaha itu pelanggan itu nomor satu. Nah, lalu juga ternyata sudah habis pertanyaannya. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan mengenai wawancara dari saya dan juga rekan saya Amalia. Nah, lalu juga mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan gitu ya. Kami mohon maaf. Dan saya undur diri, saya Putri Ramasari undur diri. Terima kasih banyak, dan kalau kalian menonton video ini saya sangat berterima kasih banyak, dan kalau tidak menontonnya tidak apa-apa. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan